Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah banyak sekali diberikan taufik rahmat serta hidayahnya. Tak lupa pula salawat teriring salam tak henti-hentinya kita anjurkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi. Sebelumnya ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo, NIM H1A1200037. Saya mahasiswa Universitas Jambi, program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Hukum. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai proses penyusunan dan penetapan APBD kabupaten atau kota, di mana tugas ini berasal dari mata kuliah Keuangan Negara. Nah, seperti bisa teman-teman lihat, saya sudah share screen. Ini ada tulisan Keuangan Negara. Nah, berbicara mengenai keuangan negara, pertama kali yang terbesit di pikiran kita pastilah uang yang sangat banyak, uang masyarakat, uang dari pajak, dan uang dari, intinya uang yang sangat banyak ya kan. Setuju ya? Setuju lah. Lanjut untuk slide berikutnya. Ini ada slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya ini ada foto dari Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati, di mana pada tanggal 23 Oktober 2019, Ibu Sri Mulyani Indrawati ini terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana Ibu Menteri Keuangan kita ini, Ibu Sri Mulyani, memegang atau mengemban tugas untuk mengelola keuangan negara kita ini, di mana dia harus menyesuaikan, mengelola dengan baik agar uang tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin ya. Lanjut ke slide selanjutnya, itu mungkin di sini saya akan mencoba menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi. Baik, di slide selanjutnya. Nah, sebelum berbicara mengenai proses penyusunan dan penerapan APBD kabupaten atau kota, di sini saya akan mencoba menerangkan tentang pengertian APBD. Di sini saya mengutip dari salah satu sumber itu bahwa pengertian APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, adalah gambaran dari kebijakan pemerintah daerah dinyatakan dalam ukuran uang yang meliputi kebijakan penerimaan pemerintah daerah serta realisasi anggaran tahun yang lalu dalam Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus, defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelapor yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi tersebut. Nah, itulah pengertian APBD menurut salah satu sumber yang saya kutip dari internet. Nah, di slide selanjutnya, ini ada masuk ke dalam proses penyusunan dan penetapan APBD kabupaten atau kota.
Di sini ada yang pertama itu proses penyusunan rencana APBD, di mana proses penyusunan rencana APBD ini terdapat 5 proses. Yang pertama itu proses penyusunan rencana kerja Pemda, di mana dalam proses rencana kerja Pemda ini SKPD menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, itu untuk rencana tugas yang pertama. Itu untuk penyusunan kebijakan untuk proses penyusunan rancangan APBD. Yang kedua itu penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, di mana dalam proses penyusunan KUA dan PPAS ini kepala daerah menyusun rencana KUA dan rencana PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud memuat antara lain pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya. Nah, itu merupakan proses penyusunan APBD yang kedua. Nah, kita masuk ke proses penyusunan APBD. Yang ketiga yaitu penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD, di mana dalam proses ini TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman menyusun RKA SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD yang mencakup pertama ada prioritas pembangunan daerah dan program atau kegiatan yang terkait. Kedua, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program atau kegiatan SKPD. Selanjutnya ada batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD. Selanjutnya dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga, serta surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran belanja. Nah, itu mengenai proses penyusunan dan itu mengenai proses penyusunan rancangan APBD. Yang ketiga, kita lanjut ke proses penyusunan rancangan APBD. Yang keempat yaitu penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA SKPD dan RKA PPKD, di mana dalam proses yang keempat ini berdasarkan pedoman penyusunan RKA Kepala SKPD menyusun RKA SKPD. RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan KPJM, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan KPJM dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implementasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Nah, untuk proses penyusunan rencana APBN yang terakhir itu atau yang kelima, penyusunan rancangan APBD ini meliputi penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD yang telah disusun disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Selanjutnya dibahas oleh tim anggaran Pemda, di mana pembahasan oleh tim Pemda itu meliputi satu, kesesuaian RKA dengan KUA, PPAS, perakiraan maju dan RKA SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen pernyataan lainnya. Selanjutnya, kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga. Selanjutnya, kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja,
kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal. Nah, itulah proses penyusunan rancangan APBD. Kita masuk, semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu proses penetapan APBD, di mana dalam proses penetapan APBD ini terdapat 3 proses. Yang pertama itu menyampaikan dan membahas Raperda APBD, yang kedua itu persetujuan Raperda APBD, yang ketiga evaluasi Raperda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, di mana dalam proses yang ketiga ini mereka beranak ya menjadi APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Baik, saya di sini coba memaparkan yang proses yang pertama itu penyampaian dan pembahasan Raperda, di mana kepala daerah menyampaikan Raperda APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Lalu, pembahasan tersebut menitik beratkan kepada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda APBD. Untuk proses yang kedua yaitu persetujuan Raperda APBD, ini prosesnya pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kemudian kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Selanjutnya, apabila DPRD sampai batas waktu tersebut tidak mengambil keputusan, maka dengan kepala daerah terhadap Raperda APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan kepala daerah tentang APBD. Nah, lanjut ke ketiga, yaitu evaluasi Raperda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, ini ada beranak dua ya. Kita bisa lihat ya, yang pertama APBD provinsi, di mana APBD provinsi ini Raperda APBD provinsi yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub Rancangan Pembangunan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Selanjutnya itu ada APBD kabupaten atau kota, di mana Raperda APBD kabupaten atau kota yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati atau wali kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Nah, hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh gubernur kepada bupati atau wali kota selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan yang dimaksud. Nah, itulah proses penetapan APBD kabupaten atau kota. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu ada rasio kemandirian keuangan, di mana dalam hal ini ada pola hubungan instruktif, di mana pola hubungan instruktif ini 0% sampai 24% itu rendah sekali, di mana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah itu termasuk ke dalam instruktif ya teman-teman. Bisa dilihat di tabel juga. Untuk pola hubungan konsultif ini 25% sampai 49% itu tergolong rendah, karena di mana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. Itu untuk yang konsultatif ya teman-teman. Lanjut, pola hubungan partisipatif ini kisaran 50% sampai dengan 74%. Ini tergolong sedang karena peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Nah,
Yang terakhir itu ada pola delegatif, di mana pola delegatif ini rasionya sekitar 75% sampai dengan 100%. Dan ini tergolong kategori tinggi, di mana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut. Nah, itulah rasio kemandirian keuangan. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada rasio derajat desentralisasi fiskal, di mana derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi tersebut. Bisa kita lihat di tabel itu. Untuk kriteria derajat desentralisasi fiskal itu 0,00 sampai dengan 10,00 itu sangat kurang. 10 sampai 10,01 sampai 20,00 itu kurang. 20,01 sampai 30,00 itu sedang. 30,01 sampai 40,00 itu cukup. 40 sampai 40,01 sampai 50,00 itu baik. Lebih dari 50,00 itu sangat baik. Lanjut ke slide berikutnya ya. Ini ada rasio efektivitas, di mana rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima, kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini di atas 100% itu sangat efektif, 100% itu efektif, 90 sampai 99% itu cukup efektif, 75 sampai 89% itu kurang efektif, di bawah 75% itu tidak efektif ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini ada rasio efisiensi, di mana rasio efisiensi ini adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima. Nah, untuk keterangannya bisa teman-teman lihat di tabelnya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada rasio keserasian belanja, di mana analisis rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja dilihat dari sudut pandang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Belanja tidak langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan, sedangkan belanja langsung dikategorikan sebagai biaya teknik ya teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya, F, yaitu rasio pertumbuhan, di mana rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen, sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Itu mengenai rasio pertumbuhan. Kita masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, yang slide selanjutnya ini ada kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau lebih dicapai sehubung dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengolah keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, di slide selanjutnya ini terdapat struktur APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari yang pertama pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, dan yang ketiga ada pembiayaan daerah, di mana pendapatan asli daerah ini atau PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
di mana pendapatan asli daerah ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Slide selanjutnya, ini ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Nah, untuk selanjutnya ada pendapatan lain-lain yang sah, di mana pendapatan lain-lain yang sah ini meliputi ada pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, tak terasa sudah berada di penghujung ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon untuk dimaafkan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon untuk mengkritik karena saya suka dikritik, karena dari dikritik itu saya akan belajar untuk memperbaiki. Saya tunggu kritik-kritikannya buat teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.